Thank you loh yang kemarin sudah komen di Instagram dan di Facebook aku, yang aku menanyakan sebucin apa kalian, di fase apa kalian tersadar bahwa kalian itu bener-bener bucin dan mau out dari kebucinan kalian. Langsung aja, aku mau pilih-pilih dulu ya. Hashtagnya, tak sebutin apa kalian menurut netizen, dan di fase apa kalian out dari kebucinan itu. Aku mengiyakan segala kemauannya dan sadar saat ditinggalkan. Sadar saat ditinggalkan. Bucin parah sampai benar-benar nurut apa yang dia suruh. Untung dia nyuruh yang baik-baik, dan sadarnya ketika tahu sekuat apa mau berjuang. Kalau dia milih orang lain, ya mau gimana lagi. Kalau menurut kamu gimana sih? Kamu bucinnya sebucin apa? Kalau aku dulu bucin, dulu aku pernah bucin dan aku nggak pernah malu mengakui bahwa aku bucin. Karena buat aku gimana ya? Kayak ya wajar, namanya kita lagi sayang sama temen, lagi sayang sama pacar, terus lagi sayang-sayangnya, udah sekian tahun lalu ditinggalkan, nangis, sedih, nangis lagi, sedih lagi, susah move on. Buat aku wajar sih, karena gak semua orang, maksudnya gini, karena itu bentuk dari apa ya, kekecewaan kita ya gak sih? Jadi menurut aku wajar banget kalau kita sedih dan bucin, ya gak? Aku pilihin yang lucu-lucu dulu ya. Nih, sekalipun IQ-nya 149, ketemu sama yang namanya cinta, IQ-nya jadi 49. Lol, bener banget. Kamu komen dong, sebutin apa kamu waktu dulu, atau malah kamu sedang ada di fase kebucinan. Kebucinan tuh sama aja kecintaan gak sih, Beb? Ya gak? Toxic relationship, kayak gue tahu kejebak di situasi itu tapi nggak mau pindah. Ya bener juga sih, kita tahu hubungan kita tuh nggak benar, lagi ada di fase toxic, tapi kita susah pindah. Gimana dong, kita sayang, ya nggak? Ya kan? Aku tiap hari ketemu tapi masih kangen aja, rasanya pengen bareng terus. Aku sama doi satu kerjaan, kalau se-shift bareng pasti baliknya lama. Sampai akhirnya aku diomongin sama tetangga. Nggak bisa mikir apapun kecuali mikir dia. Sadarnya disuruh sering-sering berdoa, walau udah baca Al-Fatihah sebelum selesai. Sebelum dan dah lupa, tetap ulang-ulang terus. Berobat ke kiai atau gus, karena diajak ngomong kadang nggak nyambung. Pandangan kayak orang linglung. What the fuck? Man, girl, kamu kayak orang linglung. Ini bagus nih sebenarnya nih. Bucin parah. Dulu gue perokok berat, berhenti ngerokok cuman karena nggak tega doi sering kena asap rokok gue. Ini aku bacain. Sampai saat ini masih dalam fase bucin. Selalu dia yang aku pikirkan, aku yang prioritaskan dalam hidupku. Udah sadar tapi nggak bisa berubah, masih begitu saja. Meskipun banyak negatifnya jadinya di hidupku. Iya sih, kalau fase bucin kita itu yang bener-bener kita udah nggak bisa berpikir secara sehat, ya kan? Nggak bisa berpikir, jadi apapun setiap yang kita omongin selalu dia turut, selalu dia nurut. Menurut aku itu udah nggak sehat. Kita nggak bisa ngomong enggak. Menurut aku itu udah nggak sehat dan banyak negatifnya gitu. Ya benar sih, benar. Pernah bucin banget sampai dikira kena pelet. Lu bayangin coba, bucin sebucin-bucinnya orang bucin. Hal paling bucin ketika ganti-gantian bayar makanan. Dia bayar makan siang, aku bayar makan malam. Ngobrol berdua sambil cari makan doang. Begitu doang ngapelnya. Jalan kaki, jogging tiap minggu doang. Udah ngira bakal jadi calon istri, putus. Kalau menurut aku itu bukan bucin ya.
itu wajar. Ya nggak mungkin dong kita setiap saat harus dibayarin, apapun kebutuhan kita harus dibayarin. Nggak mungkin gitu kan, nggak gitu juga kan. Wajar sih. Ini siapa sih, laki atau perempuan? Oh, perempuan. Bucin sampai sesek di dada, rasanya kayak dicucuk. Kayak dicucuk. Dicucuk ayam. Apa dicucuk apa? Dulu pernah sampai stres, kurus, berasa mau mati. Setelah 2 tahun baru perlahan move on karena fokus kerjaan. Ya, kalau menurut aku orang yang lagi di tingkat fase bucin dan tiba-tiba putus di tengah jalan, itu emang harus banyak aktivitas. Jadi kita nggak boleh cuman diem mengurung diri. Menurut aku itu menambah kadar kebucinan kita makin parah, makin makin parah gitulah. Bagus loh, harus ada aktivitas. Tapi kalau ini ada orang yang memang perangainya dia suka menikmati apa yang sedang ada dalam dirinya. Dan tapi orang itu tuh sadar, contohnya kayak aku ya, aku lagi bucin nih. Oke, aku sadar bahwa aku bucin, tapi aku juga nggak mau kalau aku terlalu sakit. Jadi kalau misalnya aku sakit ya, kalau aku sakit hati, aku merana, ya itu aku nikmatin gitu loh. Sampai kadang aku menikmatinya terlalu dalam. Tapi aku sadar, kayak gue nikmatin kayak gini, nikmatin kesedihan gue, nikmatin kekecewaan gue mungkin seminggu, sebulan. Kekecewaan gue sebulan kayak terlalu lama ya, dan menurut aku buang-buang waktu juga, nggak penting. Tapi kalau kita mengikuti apa yang sedang ada dalam diri kita tuh malah enak gitu loh. Jadi kita nggak ada perlawanan. Wah, aku inget dia, aduh jangan sampai inget, waduh. Menurut aku nggak usah sih kayak gitu, ya nggak sih? Menurut aku gitu loh. Jadi dinikmati aja, ikutin alurnya, ikutin ya seperti air mengalir begitu. Kalau menurut aku sih. Iya. Jadi gue pernah bego abis lah. Gue tinggalin kelas kuliah gue, kelas les, demi bisa antar dia cari kerja, antar dia kuliah. Memang sih awalnya semua berbalik ke gue, tapi semenjak dia kenal orang lain, mulai ada penghasilan, ya kehadiran gue gak ada artinya. Sampai mikir segitu cepatnya berubah, apa lupa ditemenin dari lulus sampai bisa kerja enak gitu. Sama siapa coba kalau gak sama gue? Sama gue bela-belain tinggalin semuanya demi dia. Dia cuma sedemikian aja sama gue. Akhirnya gue sadar percuma mati-matian buat orang yang nyatanya dia mati-matian juga buat pergi dari kita. Dan sekarang prinsip gue ada yang mau terima gue syukur, enggak juga nggak masalah. Ada yang mau diajak naik bareng-bareng, ya seneng, enggak juga nggak masalah. Dan puji Tuhan dikasih pacar yang sesuai sama prinsip gue, yang enggak 100% sih sesuainya, cuman ya bersyukur aja lah. Bagus itu kita mensyukuri apa yang ada di depan kita. Karena kalau kita gini, biasanya orang yang terlalu ekspektasinya terlalu tinggi nih, wah aku pengen punya, aku udah segini nih levelku, aku harus dapetin minimal pasanganku yang ya selevel lah sama aku, minimal kayak gitu terus. Dan apa sih yang sering aku temuin tuh yang didapetin bukan level yang selevel kita, justru malah jauh di bawah level kita. Bukan berpikir aku lihat level-level seseorang ya, bukan gitu juga. Cuman karena gini, aku pengen yang cantik, aku pengen yang ganteng, baik, setia, bla bla bla, yang baik-baik. Sedangkan kita sendiri nggak pernah ngaca kita seperti apa gitu loh. Kan nggak make sense banget kan sama apa yang udah kita pengenin. Jadi jangan lo segini, lo dapatnya segini, alhamdulillah disyukurin gitu. Ya bagus kalau sama yang siapa sih tadi tuh namanya, aku suka sih sama dia. Maksudnya aku suka statement dia ya. Oh, Rai Sitohang, I love you. Kalau dulu ingat bucin, gila. Apapun yang dia mau, aku turutin. Dia mau, aku mau bersikap begini, begitu, dan begitu. Apapun aku turutin mau dia.
pas pas putus nangis dong 7 malam, maybe move on bertahun-tahun, sampai akhirnya tepat usia 18 tahun gue ngerasa bego, pernah gitu. Help. Kenapa sih suka kayak gitu? Please lah. Biarpun kita perempuan dan sebutin apapun kita, ya kita jangan kayak gitu dong. Kan kita juga masih punya harga diri, punya martabat. Masa iya disuruh terjun jurang mau juga? Kan enggak. No. Pas SMP sama cinta pertama, ceritanya jadi stalker, secret admirer gitu, sampai bela-belain nabung uang nggak jajan biar bisa beliin dia iPod. Terus pas hari Valentine beliin dia coklat, ku taruh di lokernya, serba taruh di loker. Pas sekolah udah sepi, tanpa nama. Terus lagi ada lomba puisi mading, bikin karya buat dia, sok-sokan karya anonymous gitu. Wah kakak, kamu so sweet banget sih. Kamu pujangga ya? Ini perempuan, kamu pujinggi ya? Pijinggi. Itu dulu yang aku ceritain ya. Jadi buat aku nggak perlu jadi pesan buat aku tuh nggak perlu malu kalau kita lagi di fase bucin. Ya dinikmati aja, dinikmati, disyukuri. Masih dikecewakan orang berarti kita sedang mau ibaratnya tuh kita otomatis kalau kita lagi sedih gitu mesti kita lebih ke ingat sama Tuhan gitu. Tapi ya please kalau ingat sama Tuhan jangan cuman lagi pas sedih aja gitu, setiap saat dong kan. Kira-kira aku jadi penasaran nih, bucinnya Happy Subagio seperti apa? Komen di bawah. Nanti kalau misalnya banyak yang komen, aku bikin video bareng sama dia tentang sebutin apa, hashtag thumbnail sebutin apa Happy Subagio yang kalian idam-idamkan, yang kalian fans. Aku yakin di sini banyak banget fansnya Happy Subagio. Happy Subagio, come here baby. Dah, terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye.